Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng Wulan. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku saat ini yang saat ini aku alami ya. Jadi aku tuh sekarang juga sama kayak kalian ya, yang banyak bertanya di program hamil yang sebelumnya di video aku. Karena di sini juga aku sama lagi menanti keturunan ya, yang kedua. Nah, jadi di sini aku mau sharing pengalaman aku, kenapa aku juga bisa berkata ya, bisa sharing sama kalian di video ini, karena ternyata ya banyak banget faktor yang aku alami, dan ini tuh ternyata salah satu faktor yang bisa menghambat lamanya untuk kita mempunyai keturunan. Dan dari faktor-faktor tersebut itu aku tuh emang lagi dialami saat ini, makanya aku bakalan sharing sama kalian. Nah, sebelumnya aku tuh nggak mau promil ya, karena menurut aku kondisi aku itu normal, karena sebelumnya aku juga udah pernah hamil, dan memang dari hamil yang pertama juga aku sebelum hamil itu di KB yang 3 bulan sekali, dan itu tuh otomatis aku nggak head sama sekali ya selama 2 tahun. Dan setelah lepas KB itu tuh aku hanya kosong 6 bulan saja. Nah, setelah 6 bulan itu baru aku hamil. Jadi emang kosong 6 bulan itu memang waktu yang normal ya setelah lepas KB. Dan yang sekarang aku tuh KB kurang lebih 4 tahun ya, pakai suntik yang 3 bulan sekali. Dan selama 1 tahun aku pakai suntik yang 1 bulan sekali, karena aku pengen menstruasi, karena memang yang 3 bulan sekali itu memang nggak menstruasi ya, jadi aku pakai yang 1 bulan sekali. Dan selama 1 tahun itu memang aku head normal aja. Nah, di situ aku menyangka nggak bakalan lama lah, paling juga sama 6 bulan kosongnya, karena menurut aku normal ya, karena setelah lepas KB juga aku menstruasi seperti biasa aja gitu. Tapi alhasil sampai sekarang aku emang belum hamil juga. Dan aku tuh lepas KB dari bulan April 2019, dan sekarang udah bulan September 2020. Itu tuh udah 1 tahun lebih ya tentunya. Nah, kemarin tuh aku coba searching ya, cari kenapa sih aku kok lama ya untuk hamil yang kedua ini. Dan ternyata memang banyak faktor. Yang pertama itu kita katanya harus cek berat badan kita, karena kalau kita berat badannya tinggi atau emang gendut ya, atau juga obesitas, itu tuh bisa, kalau untuk wanita bisa menurunkan kesuburan kita, karena itu tuh terhimpit ya oleh lemak ya, jadi si rahim itu, jadi kesuburannya itu memang terhalangi oleh lemak. Dan kalau misalnya si pria juga ternyata itu tuh ngaruh banget kalau berat badannya atau obesitas gitu, jadi bisa menurunkan kualitas sperma pada pria. Nah, di sini faktor yang ini aku emang benar mengalami banget, karena setelah aku resign kerja, otomatis aku stay at home ya. Dan kalau yang namanya di rumah, aku tuh ngemilnya gak karuan banget ya, pokoknya sampai sekarang BB aku itu 65 kilo. Wow. Dan gak cuma aku, suami aku juga sama guys, sekarang tuh BB-nya lebih dari 70 kilo. Nah, makanya sebelum aku mau promil pakai ramuan herbal, di sini aku mau menurunkan BB terlebih dahulu ya, bareng-bareng sama suami. Tapi aku nggak bakalan pakai produk dari SR12, nggak bakalan pakai Salimah, karena aku nggak bisa minum obat ya. Jadi aku mau pakai yang jeruk nipis itu ya, untuk menurunkan BB-nya. Dan faktor yang kedua, kita tuh harus memperbaiki gaya hidup. Dan ini juga dialami oleh aku ya. Maksud gaya hidup di sini tuh kita harus memperbaiki pola tidur ya. Misalnya kalau kalian tuh
capek, apalagi kalau kalian dua-duanya suami istri bekerja ya. Nah, kalian tuh harus banyak istirahat dengan cara pola tidur kalian itu yang benar. Minimal, bukan minimal, emang yang bagusnya itu tidur tuh 7 sampai 8 jam ya sehari. Dan jangan bergadang. Pastikan kalian tidurnya itu dari jam 8 atau jam 9 malam sampai jam 4 subuh atau jam setengah 5 subuh ya. Karena memang kata Rasul juga kalau tidur tuh gak boleh terlalu malam ya. Jadi supaya kalian bisa bangun subuh untuk melakukan ibadah ya. Nah, dari pola tidur kalian harus dijaga. Dan aku ngalami gaya hidup yang gak baik ya untuk saat ini, karena aku sering banget bergadang, suami aku juga sama ya, sering banget bergadang karena kerjanya juga kadang suka lembur ya sampai setengah 10 malam, otomatis tidurnya juga malam banget gitu. Nah, untuk gaya hidup aku memang buruk ya untuk saat ini. Nah, aku bakalan insya Allah memperbaiki gaya hidup aku. Dan ternyata faktor yang ketiga adalah jangan terlalu kelelahan ya. Ini sama dengan faktor yang kedua, kita harus memperbaiki gaya hidup. Karena kalau kita kelelahan, apalagi kalau kalian yang bekerjanya full time ya, itu tuh pasti menguras energi banget. Nah, ini tuh bisa banget berpengaruh ya. Misalnya pada suami itu tuh bisa banget menurunkan kualitas sperma ya, yang kayak tadi yang di faktor pertama. Jadi memang kalian harus menjaga kesehatan. Kalian bisa dibantu dengan VCO oil atau dengan madu ya dari SR12, atau juga kalian misalnya punya suplemen makanan. Usahakan sistem imun kalian itu terjaga supaya kalian juga sehat ya. Pokoknya intinya yang ketiga, kurangi aktivitas yang menguras tenaga, jadi harus banyak istirahat ya. Nah, ini juga tentunya dialami ya oleh suami aku. Oke, yang keempat, ternyata kita tuh harus menjaga kondisi psikologis kita ya. Jadi mood kalian itu memang harus selalu senang, selalu happy, jangan stres, jangan banyak pikiran, jangan banyak penat. Pokoknya kalian tuh harus bebaskan semua penat kalian ya. Kalau misalnya kalian ada sesuatu yang gak enak sama suami, cobalah kalian bicarakan. Jangan sampai kalian memendam rasa emosi di dalam hati kalian. Pokoknya kalian harus saling terbuka ya, jadi dibicarakan secara baik-baik. Nah, misalnya kalian kalau weekend, cobalah kalian hiburan ya. Pokoknya usahakan mood kalian itu emang harus selalu bagus, dan juga kalian harus selalu happy ya. Dan yang terakhir, sebelum kalian mencari ramuan herbal ya untuk menyuburkan kandungan kalian, kalian tuh harus memperbaiki dulu kualitas hubungan seks antara suami istri ya. Nah, gimana caranya? Jadi hubungan seks yang berkualitas itu ketika kalian hubungan satu sama lain mau ya, satu sama lain bergairah dua-duanya, terus saling memuaskan satu sama lain. Pokoknya jadi jangan sampai yang satu mau, yang satu enggak, atau yang satu lelah, yang satu semangat. Jadi itu tuh kurang berkualitas. Karena kesuksesan dari program hamil itu memang hubungan yang berkualitas, sehingga kita fokus pada hubungan intim gitu. Jadi nggak banyak juga sih memang dari kalian yang kaliannya bekerja, salah satu pasti kalau kalian lelah atau capek, pasti kalau ada yang salah satu ingin berhubungan, pastinya itu tuh gak mau banget, males banget ya sebenarnya. Tapi kalau kalian yang lagi program hamil, cobalah kalian ridho ya satu sama lain, jadi supaya hubungannya juga itu enak, penuh relaksasi, penuh kepuasan ya. Jadi supaya kaliannya juga fokus ke hubungan. Enggak, misalnya kan kalau kitanya males salah satu, pastinya di dalam hatinya juga kayak menggeretek gitu, hati yang apa sih, males gitu lah. Pokoknya intinya kualitas hubungan kalian tuh harus
dijaga, harus benar-benar berkualitas. Usahakan dua-duanya ridho ya untuk berhubungan. Dan yang paling penting adalah kita harus berdoa ya tentunya kepada Allah. Mohon kita untuk diberikan keturunan, kita selalu ikhtiar. Yang paling doa itu ya, yang paling cepat dikabul itu ketika kita berdoanya di sepertiga malam ya. Jadi kita pas sholat tahajud kita berdoa dari hati, bahkan kalau kita sampai menangis ya dari lubuk hati, itu tuh cepet banget dikabulkannya. Jadi lebih baik kalau kita mau berserah diri ya, mau berdoa yang benar-benar khusyuk ibadahnya, itu tuh pas di sholat tahajud di waktu sepertiga malam ya. Dan dari pengalaman teman aku juga, dia itu selalu memperbanyak sholawat ya. Dan alhamdulillah dia juga sekarang lagi hamil ya posisinya. Jadi apalah kalau kita mencoba ya cara Rasul itu, kita banyakin sholawat, entah itu suaminya atau juga istrinya. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sedikit sharing dan juga berbagi ilmu buat kalian. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi sama-sama berjuang untuk mendapatkan keturunan bareng aku. Semoga kita disegerakan untuk mendapatkan keturunan. Amin ya Allah. Mungkin sekian dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe channel aku supaya tambah berkembang. Dan jangan lupa kalian like, komen di bawah, dan share video aku jika video aku ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.